Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyati wa ifani minal anbiya'i mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin wa sahabati wa tabi'in ulama wal musannifin wa jami' malaikatul muqarrabin. Sallallahu sultanul aula syabdu Abdul Jalani wa musannif hadzal kitab Sahih Al-Musi. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan yang kemarin tentang memilih guru. Ya, memilih guru atau memilih ustadz. Wa kada yang bahi ayyusawira fi kulli amrin. Dan seperti itulah sebaiknya segala sesuatu itu dengan musyawarah. Ketika kita ingin memutuskan, ingin berguru kepada siapa, gitu, memilih yang paling wirai, yang paling alim, yang paling sepuh seperti kemarin, tuh. Kalau di kita ya mungkin ngaran itu yang mana yang lebih pakar, lebih profesional, lebih menguasai tentang keilmuan, maka musyawarah. Termasuk ketika kita ingin memilih sekolah, memilih pondok, memilih perguruan tinggi, itu sebaiknya musyawarah. Karena dengan musyawarah itu nanti kita memiliki pendapat yang kuat dalam urusan apapun sebenarnya. Saya itu misalkan jadi ketua JRA, ketua takmir, ketua trah gitu, ketua ISNU ya, mungkin di sini ya. Itu kalau ada keputusan ya biasanya tak musyawarahkan. Karena apa? Lebih kuat. Mau ngadain webinar, mau mengadakan buka bersama, adakan pelatihan, ini biasanya tak musyawarahkan. Kenapa lebih kuat? Kalau sendiri itu tanggungannya besar, bebannya berat. Tapi kalau musyawarah ada yang diajak bukan, walaupun mungkin kita menguasai tentang ilmu tersebut. Sehingga kadang-kadang kalau saya misalkan ru'yah ya biasanya saya ngajak orang. Kadang ya Mas Anang, Pak Martono, Pak Andi, ya kadang saya ajak. Kenapa? Bisa untuk musyawarah. Jadi diapakno, apa harus digerujuk, apa macak ketok, apa langsung ditahdid dan sebagainya. Apalagi tentang urusan ilmu, karena ilmu inilah yang nanti menyelamatkan kita. Nah, penyelamat kita itu kan berarti guru, ada guru. Dua orang yang kita hormati di dunia ini adalah dua, orang tua dan guru. Nah, ketika memilih guru, maka sebaiknya kita musyawarah. Mana yang lebih wirai, yang kemarin al-awronga, yang lebih wirai, yang lebih alim, dan yang lebih sepuh. Fa inna Allah Ta'ala amara Rasulullah SAW bil musyawarah. Karena Allah sendiri memerintahkan kepada Rasulullah SAW itu untuk melaksanakan musyawarah. Berarti tidak ada salahnya dan itu baik sekali. Apapun kalau kita mau melakukan sesuatu itu dengan musyawarah. Fil umuri walam yakun ahadun aftona minhu. Padahal tidak ada yang lebih cerdas, yang lebih pintar dari Nabi. Itu saja musyawarah. Nabi mau perang, hondak, mau itu musyawarah. Urusan keluarga pun musyawarah. Itu musyawarah. Ya ini sebenarnya mendidik kita, ngajari kita juga untuk nek apa-apa rembukan. Gitu. Urusan keluarga rembukan gitu ya. Tuku motor ya rembukan sik. Tuku mobil ya Mas Anang ya rembukan sik. Gitu. Dan lain sebagainya misalkan. Ayo pakai musyawarah. Pemenang entoke ya urusan-urusan yang penting lah, nikah dan lain sebagainya itu musyawarah. Wa ma'adzalika umira bil musyawarah, sehingga dengan seperti itulah kita diperintahkan untuk musyawarah, saking pentingnya musyawarah.
Bahkan yang Pancasila ini, sila keberapa ya? Sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita salah satu pilar ya, salah satu pilar Pancasila negara kita adalah disuruh untuk musyawarah. Nah, musyawarah ini adalah untuk menentukan yang pilihan yang terbaik. Keputusan yang baik, bukan adu argumentasi. Sehingga kemarin kita dilarang untuk mempelajari ilmu debat. Karena debat itu mengakibatkan menyia-nyiakan umur. Karena pinginnya kan mengalahkan ya kalau debat itu. Kemudian membuat hati itu gersah, tidak tenang itu, tidak tenang, terus ada membuat permusuhan itu kalau debat. Tapi kalau musyawarah beda nih, mirip kejadiannya mirip adu argumentasi kalau musyawarah tapi menggunakan dalil, menggunakan ilmu sehingga yang terbaik nanti yang akan dicari, tidak saling mengalahkan. Jadi anak musyawarah kok saling mengalahkan, ya nanti artinya jadi debat. Bakana yushawiru ashabihi fi jamil umuri hatta hawaijal bait. Sehingga Nabi itu bermusyawarah dengan para sahabatnya sampai pada semua urusan, bahkan pada urusan rumah tangga, kebutuhan rumah itu juga Nabi musyawarah. Artinya contohnya kita lah untuk musyawarah. Terutama untuk ketika kita pas menentukan mencari guru. Yang musyawarah misalkan urusan penting ya berdua atau bertiga sudah cukup ya cukup. Qala Aliyu karamallahu wajah ma halaka mar'un an musyawarah. Sayyidina Ali karamallahu wajah, gelar karamallahu wajah itu karena kila beliau itu selama hidupnya itu tidak pernah melihat farjinya, alat kelaminnya. Beliau menyampaikan ma halaka mar'un an musyawarah, tidak akan terjadi kerusakan kalau orang itu mau melaksanakan musyawarah. Nah, di sini ada tambahan kila, ada perkataan, ada pendapat annasu rajulun tamun annasu rajulun tamun wa nisfu rajulin wala syai'a. Orang itu dibagi tiga. Rajulun tamun, pemuda atau orang yang sempurna. Wanisfun rajulun, dan orang pemuda itu separuh. Wala syai'a, dan tidak ada apa-apa. Ada tiga golongan. Atau manusia dibagi tiga, manusia yang sempurna, manusia separuh, dan manusia yang tidak ada apa-apanya. Farrajulu mallahu ra'yun sha'ibun wa yushawirul ngakala nukola. Orang yang dianggap sempurna adalah seseorang yang memiliki pendapat dan pendapatnya benar dan dia mau bermusyawarah. Walaupun benar tapi tetap mau bermusyawarah. Artinya apa? Tidak aku kok gitu. Tapi tetap musyawarah. Walaupun pendapatnya nanti akan dipakai karena mungkin dia lebih tahu, lebih menguasai dan lebih sepuh. Yang kedua, wanis furajulin, manusia setengah, manusia separuh. Siapa dia? Mallahu ra'yun syaibun, orang yang memiliki pendapat yang benar, pikirannya benar, pendapatnya benar. Lakin la yusyawir, tapi dia tidak mau musyawarah. Itu orang yang dianggap manusia separuh. Au yusyawiru walakin la ra'yalah, atau dia musyawarah tapi tidak punya pendapat. Nah, itu manusia separuh. Wala syai'a, dan ketiga kategori manusia yang tidak ada apa-apanya. Jadi ya gak ono nol putul ini. Siapa dia? Malaro'a lahu wala yusyar. Wis ora di pendapat, ya ora gelem musyawarah. Wis cuek bebek gitu. Itu ya dianggap
ini golongannya pembagian, tidak tahu yang bagi siapa, tapi ulama mungkin ya. Ya, ada tiga pembagian manusia, utuh, manusia utuh sempurna, manusia separuh, dan manusia yang tidak ada apa-apanya. Waqala Ja'far Shadiq li Sufyan as-Sauri. Berkata Ja'far Shadiq kepada Sufyan Sauri, ini sama-sama ulamanya. Syawir fi umurika, musyawarahlah pada urusanmu. Nah, kamu punya urusan, musyawarahlah. Alladzi yakhshawnallaha ta'ala. Musyawarahkanlah kepada orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Ya, insya Allah akan lebih terjaga. Orang yang takut pada Allah, orang yang tahu agama, orang yang alim, itu biasanya lebih berhati-hati lah. Lebih berhati-hati, lebih terjaga, lebih tahu kemaslahatan, lebih tahu halal dan haram dan lain sebagainya. Karena orang yang tahu agama itu ya pandangannya ini jauh ke depan. Jadi kalau orang itu dianggap pinter itu adalah orang yang berpikiran itu pikirannya itu sampai sesudah hidup. Jadi sampai ke akhirat. Hidup sesudah mati itu dipikirkan. Kalau hanya urusan dunia ini masih pendek lah. Masih pendek, masih urusan-urusan yang pendek. Tapi kalau orang pinter itu biasanya dia sampai berpikir efeknya ke akhirat itu seperti apa. Itu sehingga kalau kita sebaiknya itu bermusyawarah dengan orang-orang yang yakhshanallah ta'ala, orang yang takut kepada Allah. Satu lagi. Fatul lima man a'lal umur wa ashabiha. Padahal mencari ilmu itu adalah setinggi-tingginya dan seberat-beratnya urusan. Fakanat musyawaratu bihi ahamu wa ujaba. Sehingga musyawarah dalam hal mencari ilmu, mencari guru, ya, mencari pondok, mencari sekolah itu bihi ahamu, itu lebih penting dan lebih wajib. Intinya pada pembahasan kali ini itu pentingnya kita untuk bermusyawarah di semua kondisi, di semua keperluan, di segala urusan kita. Itu kita dianjurkan untuk bermusyawarah khususnya kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu agama, orang-orang yang lebih tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang kita baca sitik-sitik gitu, tapi ya muka-muka nanti lama-lama jadi bukit. Baca sedikit-sedikit gitu. Ben ora bosen gitu ya. Seperapat jam, 10 menit, 20 menit lah. Itu nanti lama-lama insya Allah lama-lama nanti bisa khatam. Nek khataman kayak boleh apa, boleh mentang membeleh apa. Oke, saya kira itu ada yang mau disampaikan. Kalau tidak saya tutup dulu. Saya tutup dulu aja, nggih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.